Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Azan Setiadi dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 12 yang akan membahas mengenai peristiwa pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau kemarin minggu kemarin kita sudah membahas tentang G30S, juga sudah membahas tentang DITII, juga sudah membahas tentang PKI di Madiun. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pemberontakan APRA. Apa sih pemberontakan APRA? Nah, sebelum itu untuk video kali ini akan ada dua materi bahasan tentang pemberontakan APRA, dan satu lagi nanti materi akan dijelaskan di berikut setelah ini. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai mekanisme untuk video kali ini. Nanti akan ada pertanyaan dan nanti akan di tengah-tengah ataupun akhir silakan disimak dengan baik dari awal hingga akhir. Nanti pertanyaan akan ada di LMS, dijawab juga di LMS begitu. Nah, untuk saat ini kita akan membahas tentang pemberontakan APRA. Untuk kali ini PowerPoint itu dibuat oleh Alicia Agustina Saputri kelas 12 IPS 3. Nah, menurut Pak Guru ini yang menurut saya sudah bagus, singkat, padat dan jelas begitu. Nah, kita langsung saja membahas tentang pemberontakan APRA. Apa sih pemberontakan APRA? APRA dipimpin oleh Westerling, yaitu seorang kapten Belanda, berarti orang Belanda. Pada tanggal 11 Desember 1946 pernah mengadakan pembunuhan besar-besaran di Sulawesi Selatan. Nah, dulu sebelum terjadinya pemberontakan APRA, ini Westerling sudah pernah menjadi seperti orang yang melakukan genosida. Genosida itu seperti pembunuhan massal. Nah, pembunuhan ini terjadi di Sulawesi Selatan yang kemudian pada tanggal 23 Januari 1950 melancarkan aksi pembunuhan juga di Bandung. Tetapi gerakan ini dapat segera diatasi oleh pemerintah Republik Indonesia Serikat pada saat itu. Westerling kemudian melarikan diri ke luar negeri. Nah, apa sih yang melatar belakangi pemberontakan APRA itu? Nah, pada tanggal 5 Desember malam sekitar pukul 20 malam, Westerling menelpon Letnan Jenderal Burman van Verden, panglima tertinggi tentara Belanda pada saat itu di Indonesia, pengganti Letnan Jenderal Spoor. Nah, Westerling menanyakan bagaimana pendapat Van Verden apabila setelah penyerahan kedaulatan Westerling berencana melakukan kudeta terhadap Soekarno dan Hatta. Nah, yang dimaksud di sini adalah mengenai ketika Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada saat itu. Nah, sedangkan Westerling tidak bisa menerima itu dan ingin mengkudeta Soekarno dan Hatta sehingga Indonesia kembali lagi ke tangan Belanda. Van Verden memang telah mendengar berbagai kabar, antara lain adanya sekelompok militer yang akan mengganggu jalannya penyerahan kedaulatan dari Belanda ke Indonesia. Nah, Jenderal Van Verden sebagai yang harus bertanggung jawab atas kelancaran penyerahan kedaulatan ini pada 27 Desember 1949 memperingatkan Westerling agar tidak melakukan tindakan tersebut. Tapi Van Verden tidak segera memerintahkan penangkapan Westerling. Jadi perintah mari Westerling kon aja ngelakokna, tapi orang ditangkap. Nah, efeknya agak berat nanti. Oke. Nah, sebenarnya tujuan APRA sih apa? Tujuan APRA
Tujuan APRA sebenarnya untuk mempertahankan bentuk Federasi Indonesia, atau bisa dibilang itu masih dalam naungan Belanda pada saat itu. Oleh sebab itu, beberapa pengusaha perkebunan dan tokoh-tokoh Belanda berdiri di belakang Westerling, mendukung Westerling agar apa? Pemberontakan APRA itu terjadi. Kalau pemberontakan APRA terjadi, itu akan ada yang namanya kekuasaan kembali oleh pihak Belanda, seperti itu. Nah, sehingga tokoh-tokoh ini dapat menguasai daerah Indonesia dan pengusaha perkebunan pun dapat melanjutkan usaha mereka, sehingga mereka mendapat keuntungan lebih ketika pemerintahan itu dipegang atau dikuasai oleh Belanda. Nah, sebelum itu, Pak Guru, ini adalah pertanyaan pertama. APRA, nanti dijawab di LMS ya. APRA, kepanjangan APRA itu apa? Kepanjangan. Nah, nanti ini pertanyaan pertama harus dijawab di LMS ya. Begitu. Sekali lagi, kepanjangan APRA itu apa? Nah, surat ultimatum APRA. Apa sih surat ultimatum APRA? Nah, ketika itu Westerling mengirim surat ultimatum APRA ini kepada Republik Indonesia Serikat pada saat itu. Pada hari Kamis tanggal 5 Januari 1950, Westerling mengirimkan surat kepada pemerintah RIS pada saat itu yang isinya sebuah ultimatum yang menuntut agar pemerintah Republik Indonesia menghargai negara-negara bagian, terutama negara Pasundan, pemerintahan Republik Indonesia Serikat, dan mengakui APRA sebagai tentara Pasundan pada saat itu. Pemerintah RIS harus memberikan jawaban positif dalam waktu 7 hari. Apabila ditolak, maka akan timbul perang besar. Kudeta APRA. Biar lebih jelas lagi. Nah, tidak senang dengan pertumbuhan pengaruhnya pemerintah Soekarno, nah akhirnya Westerling bersekongkol dengan Sultan Pontianak Sultan Hamid II yang berhaluan federalis untuk meluncurkan kudeta pada bulan Januari 1950. Nah, pada tanggal 23 Januari 1950, APRA meluncurkan kudeta menentang pemerintahan Republik Indonesia pada saat itu. Walaupun milisi ini berhasil untuk sementara menduduki Bandung saja, mereka gagal untuk menduduki Jakarta dan Blora pada saat itu. Mereka telah merencanakan untuk menggulingkan kabinet RIS, membunuh beberapa tokoh Republik terkemuka, Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubuwono IX pada saat itu, Sekretaris Jenderal Ali Budiarjo. Nah, tapi itu gagal semua. Kegagalan kudeta ini menyebabkan adanya demoralisasi anggota milisi terhadap Westerling dan terpaksa melarikan diri ke Singapura. Nah, tanpa pemimpin yang kuat, APRA akhirnya berhenti berfungsi pada Februari 1950. Jadi hanya berselang sekitar 1 minggu saja. Tindakan APRA tersebut pada akhirnya menyebabkan penahanan Sultan Hamid II. Sultan Hamid II tadi yang bekerja sama dengan Westerling, begitu. Nah, dan justru mempercepat pembubaran Republik Indonesia Serikat pada tanggal 17 Agustus 1950, mengubah Indonesia menjadi negara kesatuan yang dimodernisi oleh pemerintah pusat di Jakarta. Begitu, paham? Nah, jadi ada 2 tokoh penting dalam pemberontakan APRA ini. Nah, nanti pertanyaannya
pertanyaan kedua, ya, sebutkan 2 tokoh pemberontakan APRA. Nah, oke. Sebentar. Oke. Nah, selanjutnya penumpasan APRA. Pemberontakan APRA diawali dari pembentukan APRIS. Nah, pertanyaan ketiga, APRIS. APRIS itu apa? Oke, nanti dijawab di LMS. Nah, pemberontakan APRA diawali dari pembentukan APRIS yang menimbulkan ketegangan antara TNI dan bekas tentara Kenil, ditambah dengan pertentangan politik antara kelompok yang ingin mempertahankan bentuk negara bagian dan kelompok yang menginginkan negara kesatuan. Jadi dulu ada pertentangan antara kelompok yang ingin menjadi RIS dan kelompok yang ingin menjadi NKRI. Perpecahannya kemudian sampai sekarang bertahan menjadi NKRI, bukan lagi RIS. Oke. APRA mengajukan ultimatum kepada pemerintah RIS yang ingin menuntut supaya APRA diakui sebagai tentara Pasundan dan menolak dibubarkannya Pasundan atau negara federal tersebut. Namun ultimatum ini tidak ditanggapi oleh pemerintah pada saat itu. Oke, next. Nah, bagaimana sih penumpasan APRA? Bentar, biar lebih jelas. Nah, Pemerintahan RIS menempuh 2 cara untuk menumpas pemberontakan APRA di Bandung, yaitu dengan melakukan tekanan terhadap pimpinan tentara Belanda dan melakukan operasi militer. Perdana Menteri RIS pada saat itu Muhammad Hatta mengutus pasukan ke Bandung dan mengadakan perundingan dengan komisaris tinggi Belanda di Jakarta. Hasil perundingan tersebut, Westerling didesak untuk meninggalkan kota Bandung. Gerakan APRA semakin terdesak dan terus dikejar oleh pasukan APRIS bersama rakyat dan akhirnya gerakan APRA dapat ditumpas begitu. Jadi ujung-ujungnya disudutkan untuk keluar dari Indonesia sehingga Westerling lari ke Singapura. Oke, next. Nah, aksi APRA. Pada 23 Januari 1950 di Bandung, di bawah pimpinan mantan Kapten Kenil Raymond Westerling, kelompok milisi 800 tentara Kenil terdiri dari pelarian-pelarikan pasukan payung barisan pengawal Softerpen dan polisi Belanda dengan dilindungi oleh kendaraan berlapis baja mulai memasuki kota Bandung dan membunuh semua orang berseragam TNI yang mereka temui. Aksi gerombolan ini telah direncanakan beberapa bulan sebelumnya oleh Westerling dan bukan hanya itu diketahui oleh pemimpin tertinggi militer Belanda. Jadi sebenarnya pemberontakan APRA ini sudah direncanakan sudah lama hingga beberapa bulan dan juga diketahui oleh pemerintah Belanda pada saat itu Belanda. Oke. Nah, pertanyaan keempat. Sebenarnya pemberontakan ini intinya apa? Seperti itu saja. Pertanyaan keempat, pertanyaan itu. Inti dari pemberontakan APRA. Oke, silakan dijawab di LMS yang sudah saya set. Begitu. Nah, untuk materi APRA cukup sekian. Nah, akan kita lanjut ke materi berikutnya. Oke. Sebelumnya ada 4 pertanyaan mengenai materi ini. Silakan diikuti dengan baik, dijawab dengan baik. Ditunggu di LMS Learning Management System SMA Negeri 1 Purwakarta. Oke, saya akan lanjut ke materi berikutnya.
sebentar. Nah, oke, sambil menunggu jangan lupa untuk like video ini dan jangan lupa untuk mensubscribe video ini sehingga nanti Pak Guru juga akan membuat video-video lainnya biar Pak Guru juga lebih berusaha lebih baik lagi membuat video. Maka dari itu silakan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Nah, dan jangan lupa di setiap video ini kalian harus absen berupa nama, kelas, dan juga kesimpulan. Oke, kita akan lanjut materi berikutnya yaitu tentang peristiwa Andi Ajis. Nah, oke. Pada peristiwa Andi Ajis ini dibikin oleh Avita Putri Andini kelas 11 MIPA 1 nomor absen 5. Menurut saya ini simple, mudah dipahami dan juga lebih menarik begitu. Nah, selanjutnya kita akan langsung membahas mengenai tentang peristiwa Andi Ajis. Di sini pun akan ada beberapa pertanyaan yang harus kalian cermati dan kerjakan di LMS. Oke, sebelum itu, tahu nggak sih kalian apa sih itu peristiwa Andi Ajis? Ya kan? Peristiwa Andi Ajis adalah upaya pemberontakan yang dilakukan oleh Andi Ajis itu sendiri, seorang mantan perwira Kenil yang berusaha untuk mempertahankan keberadaan negara Indonesia Timur enggan kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia. Paham ya? Jadi negara Indonesia Timur ini tidak mau kembali ke NKRI yang dipimpin oleh Andi Ajis, menganggap dirinya suka mending menjadi sebuah negara sendiri daripada harus bergabung dengan negara kesatuan Republik Indonesia pada saat itu. Menurut Andi Ajis, para perwira APRIS atau ABRI pada saat itu yang setelah APRIS disebut ABRI. Nah, dari kalangan mantan anggota Kenil harus bertanggung jawab terhadap gangguan keamanan wilayah negara Indonesia Timur yang menurutnya didalangi oleh pemerintah pada saat itu. Nah, jadi kenapa sih Andi Ajis tidak mau bergabung dengan NKRI pada saat itu? Yang tentunya itu karena apa? Terjadi berbagai permasalahan keamanan di negara Indonesia Timur pada saat itu. Paham ya? Nah, terjadi pada tanggal 15 April 1950 di Makassar, Ujung Pandang, Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Andi Ajis. Bukunya banyak sekali mengenai Andi Ajis, begitu. Selanjutnya, oke. Siapa sih Andi Ajis? Nah, kalian harus tahu nih, ketika kita membahas seseorang juga kita harus tahu siapa Andi Ajis. Ini Andi Ajis. Lahir di Sumpang Binange baru Sulawesi Selatan 9 September 1924, meninggal di Jakarta 11 Januari 1984 pada umur 59 tahun. Seorang tokoh militer Indonesia yang dikenal karena keterlibatannya dalam peristiwa Andi Ajis. Andi Ajis lahir di keluarga keturunan Bugis Sulawesi Selatan pada awal tahun 1930. Andi Ajis kemudian dibawa seorang pensiunan asisten residen bangsa Belanda ke Belanda pada tahun 1935, memasuki Lager School dan tamat tahun 1938 dan meneruskan ke Liseum sampai tahun 1944. Sebenarnya Andi Ajis sangat berhasrat untuk memasuki sekolah militer di negeri Belanda untuk menjadi seorang prajurit, tetapi niat itu tidak terlaksana karena pecah Perang Dunia II pada saat itu. Kemudian Andi Ajis memasuki Koninklijke Leger dan bertugas sebagai tim pertempuran bawah tanah melawan tentara pendudukan Jerman atau Nazi pada saat itu. Nah, langsung saja kita langsung next ke berikutnya. Latar belakang. Latar belakangnya terjadinya peristiwa Andi Ajis. Tahu nggak kalau setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan terjadi beberapa kali pemberontakan, salah satunya adalah Andi Ajis begitu. Awal mula pemberontakan Andi Ajis sudah jadi pada tahun 1950 bulan April. Pemberontakan Andi Ajis terjadi di Makassar,
Sulawesi Selatan. Pemberontakan ini dipimpin oleh dia sendiri. Ia merupakan perwira anggota KNIL. Masuk ke dalam APRIS, Andi Ajis bersama gerombolannya ingin mempertahankan negara Indonesia Timur. Hal ini juga dilatar belakangi oleh penolakan terhadap masuknya anggota TNI ke dalam bagian APRIS. Paham? Jadi ada namanya berbeda pendapat. Karena apa? Dia tidak mendukung Republik Indonesia Serikat pada saat itu, namun dia juga ingin menjadi sebuah negara sendiri, yaitu negara Indonesia Timur, seperti itu. Jadi tidak sinkron antara pemikirannya dengan kejadian pada saat itu dan efek negara kesatuan Republik Indonesia Serikat pada saat itu. Next. Kapan terjadinya? Terjadinya itu adalah pada April 1950. Gerombolan melancarkan serangan. Mereka menyerang serta menduduki tempat-tempat penting. Selain itu mereka juga menawan seorang panglima teritorium Indonesia Timur, yaitu Letnan Kolonel A.J. Moko Ginata. Mengetahui hal tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan ultimatum sebagai bentuk reaksi atas kejadian tersebut pada tanggal 8 April 1950. Ultimatum yang dilayangkan isinya memerintahkan kepada Andi Ajis untuk melaporkan diri sekaligus harus mempertanggungjawabkan perbuatan itu ke Jakarta. Andi Ajis diberi waktu selama 4 kali 24 jam. Selain itu, Andi Ajis juga diminta untuk menyerahkan senjata beserta menarik pasukannya dan diminta untuk membebaskan para sandera pada saat itu. Jadi pemberontakan ini seperti ketidakinginan Andi Ajis pada saat itu untuk bergabung dengan Republik Indonesia Serikat, yang kemudian walaupun kenyataannya menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, akhirnya melakukan pemberontakan dengan pasukannya, menawan beberapa sandera, melakukan beberapa tindak kejahatan dan lain sebagainya. Reaksi Andi Ajis ketika dikirim ultimatum tersebut. Nah, karena Andi Ajis tidak menggubris, maka pemerintah langsung bereaksi dengan mengirim pasukan ekspedisi. Pasukan ekspedisi mendarat di Makassar pada tanggal 26 April 1950 di bawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang. Pada saat itu terjadi pertempuran. Jadi agak jauh ya antara jarak 8 April dan juga 26 April. Jadi sekitar 2 minggu masyarakat di daerah sana seperti tersandera oleh kegiatan atau perlawanan yang dilakukan Andi Ajis. Beberapa bulan kemudian, tepat 5 Agustus 1950, pasukan Andi Ajis secara tiba-tiba menyerang staf Brigade 10 Garuda Mataram di Makassar. Pengepungan itu tidak berangsur lama. Pasukan TNI kemudian berhasil memukul mundur pasukan pemberontakan itu. Setelah bertempur selama 2 hari, pasukan pendukung Andi Ajis meminta berunding dengan TNI. Nah, pada saat itu memang sangat lama nih ketika pasukan Kolonel Alex Kawilarang ini masuk ke daerah di Makassar. Nah, maka dari itu sekitar berarti Mei, Juni, Juli, Agustus, hampir 4 bulan tuh. 4 bulan tidak terjadi keseimbangan di daerah tersebut, sehingga pada saat itu pasukan Andi Ajis menyerang Brigade 10 dan kemudian terjadi kekalahan kepada siapa? Pasukan Andi Ajis pada saat itu. Nah, pasukan Andi Ajis pada saat itu kemudian setelah hal itu terjadi, pasukan Andi Ajis ingin berunding dengan TNI. Dampak pemberontakan Andi Ajis. Pada tanggal 5 April 1950, anggota pasukan Andi Ajis menyerang markas tentara Indonesia pada saat itu di Makassar dan mereka pun berhasil menguasai, bahkan Letnan Moko Ginta berhasil ditawan oleh pasukan Andi Ajis. Akhirnya Perdana Menteri NIT pada saat itu mengundurkan diri karena tidak setuju dengan apa yang sudah dilakukan oleh Andi Ajis dan ia digantikan oleh Insinyur Putehana yang pro RI pada tanggal 21 April 1950. Sukawati yang menjabat sebagai wali negara NIT mengumumkan bahwa NIT bersedia untuk bergabung dengan NKRI pada saat itu. Nah, yang berbeda pada saat ini,
ketika saat itu Andi Aziz dapat menguasai daerah Makassar atau negara Indonesia Timur, dampaknya sangat besar, di mana dulu ketika Andi Aziz tidak mau bergabung dengan RIS, tapi pada saat itu juga RIS sudah berubah menjadi NKRI. Nah, ketika menjadi NKRI, Andi Aziz mau bergabung dengan NKRI. Nah, begitu. Nah, berikut ini adalah dampak dari peristiwa Andi Aziz. Persatuan dan keutuhan NKRI semakin kuat karena apa? Didasari memang Andi Aziz ingin menjadi negara kesatuan. Kalau memang tidak dijadikan sama seperti RIS, ya dia ingin menjadi negara sendiri seperti itu. Negaranya negara Indonesia Timur. Stabilisasi negara terganggu menimbulkan trauma tersendiri bagi masyarakat setempat. Memang memberikan efek yang sangat besar pada masyarakat karena memang cukup lama, sekitar 4 bulan peristiwa ini terjadi. Terima kasih. Nah, itu adalah peristiwa Andi Aziz yang terjadi di daerah Makassar. Nah, dari tadi belum ada pertanyaan, pertanyaannya cukup satu saja, dua lah. Satu, siapa Andi Aziz? Dua, pertanyaannya adalah dampak peristiwa tersebut. Nah, dijawab di LMS. Nah, cukup seperti itu saja dari saya. Cukup seperti itu saja dari saya. Dua materi ini silakan disimak dengan baik dari awal hingga akhir. Ada beberapa pertanyaan, silakan dijawab di LMS. Pokoknya jangan lelah untuk belajar. Jangan lupa untuk selalu membaca, karena membaca adalah kunci belajar sejarah. Jangan pernah menyerah, tetap bertahan di rumah. Semoga selalu sehat kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.